Kisah Sobat TV. Salam rahayu sedulurku semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan, juga ketenangan dalam hidup. Sebelum mendengarkan cerita ini, alangkah baiknya sedulur kita bantu channel ini dengan memberikan like, komen, dan subscribe. Kenapa dengan Satrio Piningit? Itulah judul yang akan kita bahas kali ini. Mengapa yang hadir adalah sebuah pertanyaan? Kenapa bukan jawaban yang keluar dari isi hati sang kesatria? Sedulurku dimanapun kalian berada, tentunya pertanyaan itu menjadi sebuah tanda tanya besar dengan sikap Satrio Piningit yang mungkin pula diri kita rasakan, sedulurku semua. Satrio Piningit adalah seorang kesatria yang mampu mendengarkan rintihan perasaan yang tak terucap dari dalam lubuk hati. Satrio Piningit merasa gundah dan bingung. Gundah dan bingung yang ia rasakan bukan apa yang terjadi pada dirinya, melainkan sang kesatria memikirkan nasib bangsa dan rakyat ke depannya, kondisi apa yang harus dihadapi rakyat yang belum siap akan terjadinya gonjang-ganjing besar di negeri ini. Karena keadaan yang mungkin sedulur alami, pasti sama apa yang Satrio Piningit rasakan, mulai dari ketimpangan sosial, rasa empati yang hilang, keserakahan, kekuasaan yang digunakan untuk tipu daya demi keuntungan pribadi, sehingga menekan rakyat kecil ke jurang kesengsaraan. Bobroknya sistem demokrasi yang ada di negara ini menunjukkan bahwa sila keadilan sosial yang tercemin pada Pancasila sudah pudar dalam diri seseorang yang telah memegang panggung kekuasaan. Kemakmuran hanyalah kata, faktanya kemiskinan semakin menggencat, rakyat jelata. Maraknya pemberitaan tentang kriminalitas, korupsi, PHK massal, dan keputusan sepihak yang menguntungkan kalangan atas bukanlah sebuah dongeng, rakyat hanya dininbobokan oleh sebuah janji yang belum tampak wujudnya. Hukum yang dapat dibeli membuat rakyat sulit berteriak karena mulut mereka yang digunakan untuk bersuara dihilangkan dan diambil paksa dari pita suaranya. Rakyat hanya bisa menelan air liur untuk dapat membasahi harapan-harapan mereka untuk keluarga tercinta. Di tahun 2025 rakyat belum sepenuhnya siap menghadapi sebuah tantangan ekonomi yang kian berat di depan sana. Bahkan untuk membeli kebutuhan pokok saja, rakyat harus berjuang dari pagi hingga bertemu dengan pagi hari kembali. Dalam menghadapi situasi tersebut, rakyat berupaya untuk menambah sumber pendapatan, berhemat, meminjam uang, hingga menjual aset. Hal ini terekam dalam survei Kepemimpinan Nasional pada 4-10 Januari tahun 2025. Sebanyak 60,8% rakyat Indonesia menyatakan tidak bisa menghadapi kondisi perekonomian nasional yang memburuk karena tidak mempunyai simpanan dana. Dari kelompok rakyat tersebut, 47% merupakan rakyat dari kelas bawah dan menengah bawah. Rakyat yang hidupnya pas-pasan tanpa tabungan tersebut melakukan sejumlah upaya dan adaptasi dalam menghadapi situasi ekonomi sulit. Menambah sumber pendapatan atau mencari pekerjaan sampingan, menempati porsi teratas upaya yang dilakukan rakyat dengan proporsi 22,4%. Di posisi kedua, 21,6% responden memilih selektif dalam berkonsumsi, alias berhemat, kemudian mengharapkan bantuan pemerintah 12%, menjual aset 2%, berusaha lebih giat berusaha dan bekerja 0,15%, dan meminjam 0,04%. Ketidaksiapan itu dilatar belakangi oleh kenaikan penghasilan yang stagnan. Selama 15 tahun terakhir, rakyat menemukan fakta selama 2010 sampai 2024, pertumbuhan rata-rata gaji rakyat cenderung melambat. Ini merupakan analisis data rata-rata upah atau gaji bersih buruh atau karyawan yang tercatat di Badan Pusat Statistik BPS. Pada 2010, pertumbuhan rata-rata gaji 6,7%. Kemudian pada 2024 anjlok menjadi 2,8%.
sementara 2 tahun sebelumnya di angka 12,2% per tahun pada 2022 dan 3,5% per tahun pada 2023. Dalam 15 tahun itu, terjadi pelambatan sebanyak 8 kali, yaitu pada 2012, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023, dan ke 2024. Sejalan dengan menurunnya pertumbuhan gaji itu, pengeluaran rakyat juga melambat pada periode waktu yang sama. Periode 2010 sampai 2014, pengeluaran rata-rata tumbuh 12,6% per tahun. Di periode 2015 sampai 2019, pengeluaran tumbuh melambat menjadi 8,5% per tahun dan di periode 2020 sampai 2024 makin melambat menjadi 5,2% per tahun. Melambatnya pertumbuhan pengeluaran di tengah gaji yang stagnan menunjukkan adanya pelemahan daya beli. Pelemahan itu juga diperkuat dengan data konsumsi makanan dan non-makanan. Selama 5 tahun terakhir, warga lebih memprioritaskan membelanjakan uangnya untuk kebutuhan makan harian. Analisis menemukan pertumbuhan pengeluaran makanan periode 2020 sampai 2024 lebih kuat, yakni 5,6% per tahun dibandingkan dengan pengeluaran bukan makanan 4,9% per tahun. Selama periode 2020 sampai 2024, proporsi pengeluaran makanan rata-rata tumbuh 0,2% per tahun. Tahun 2020, proporsi pengeluaran makanan dari total pengeluaran 49,2% dan tahun 2024 proporsinya naik menjadi 50,1%. Jika proporsi pengeluaran untuk makanan terus naik, otomatis diimbangi proporsi pengeluaran bukan makanan yang terus turun. Di tengah penghematan untuk pengeluaran bukan makanan itu, ada sejumlah komponen pengeluaran yang dapat dikurangi sesuai pilihan masyarakat. Namun, ada juga komponen lain seperti pajak, asuransi, dan perumahan yang justru mengisi porsi pengeluaran semakin besar karena besarannya tergantung kebijakan pemerintah. Penghematan sesuai pilihan masyarakat seperti pengeluaran untuk pembelian barang tahan lama, aneka barang dan jasa, serta pakaian, alas, kaki, dan tutup kepala yang nilainya terus menurun. Tahun 2015, proporsi konsumsi masyarakat untuk membeli barang tahan lama, seperti peralatan rumah tangga dan olahraga, buku, mainan, barang, elektronik, dan kendaraan bermotor, sebesar 10,5%. Tahun 2024, angka ini turun menjadi 7% dari total pengeluaran non-makanan. Di sisi lain, proporsi pengeluaran untuk pajak, pungutan, dan asuransi terus naik. Semula tahun 2015 hanya 4,2% dari total pengeluaran bukan makanan. Tahun 2024 proporsinya naik menjadi 8,1%. Tidak ada pilihan lain bagi masyarakat karena pengeluaran ini merupakan kewajiban dan dibayarkan sesuai dengan kebijakan yang diatur pemerintah.